Halo, kita bertemu kembali dengan saya Hieronymus Erwin Indrawan. Hari ini saya akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi biaya. Kita sudah memasuki pertemuan kedua, artinya minggu kedua. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai metode harga pokok pesanan. Sebelum kita masuk pada pertemuan 2, mari kita bahas kilas balik pada pertemuan ke-1. Pada pertemuan pertama, kita telah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan biaya atau cost, kemudian apakah itu beban atau expense. Saya harap kalian masih ingat ya, beda di antara keduanya. Kemudian juga kita telah membahas berbagai jenis macam biaya yang telah dikelompokkan. Kemarin bisa berdasarkan departemen, kemudian dihubungkan dengan unit produksinya, kemudian langsung dan tidak langsung. Oke, semoga masih ingat pembagian-pembagian biaya. Dan yang terakhir, karena akuntansi biaya ini kita concern pada perusahaan manufaktur. Ya, perusahaan sendiri dibagi tiga, ada jasa, dagang, dan manufaktur. Dan pada manufaktur biaya itu dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu biaya bahan baku langsung atau kita singkat BBB. B-nya ada 3 ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung atau kita singkat BTKL, dan yang ketiga adalah BOP. Nah, pembahasan lebih lanjut ada di BOP, karena BOP ini atau biaya over public ini terdiri dari berbagai macam biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses produksi suatu produk. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, metode harga pokok pesanan. Pada pertemuan pertama ada dua metode harga pokok ya. Yang pertama adalah pesanan, yang kedua adalah proses. Nah, pertemuan kedua ini kita yang bahas adalah pesanan. Masih ingat yang dimaksud dengan harga pokok pesanan? Artinya apa? Kita berproduksi atau manufaktur bekerja setelah mendapat pesanan. Sebelum mendapat pesanan belum melakukan produksi. Artinya yang kita produksi adalah barang yang sudah terjual. Kita memenuhi pesanan. Oke, kita masuk ke slide pertama. Nah, di sini ada siklusnya. Siklus pertama adalah pembelian dan penyimpanan bahan baku. Jurnalnya apa saat kita melakukan pembelian? Masih ingat jurnalnya? Yang bertambah apa? Persediaan. Maka jurnalnya persediaan pada kas, atau kalau misalnya hutang, persediaan pada hutang dagang. Nah, persediaan ini juga ada persediaan bahan baku langsung dan persediaan bahan penolong. Nah, nanti dibedakan persediaan bahan baku pada kas atau hutang, kemudian persediaan bahan penolong pada kas atau hutang. Tergantung, kalau kas, kalau hutang maka hutang dagang. Nah, kemudian barang yang telah kita beli ini kan disimpan di gudang ya. Nah, saat kita masuk yang proses produksi, ada pesanan masuk, maka bahan baku ini kita proses di manufaktur, di pabrik. Maka jurnalnya adalah bahan bakunya kita ambil berkurang, dan yang bertambah adalah BDB, biaya dalam proses bahan baku. Jadi singkatannya BDP BB. Nah, ingat bahan bakunya juga ada dua ya. Ada bahan baku pokok dan bahan baku penolong. Kalau bahan baku penolong itu masuknya ke biaya overhead pabrik. Maka saat kita olah, jadilah BDP BBB pada persediaan, karena persediaannya kita ambil berkurang ya. Nah, setelah diolah ini semuanya komplit, maka dia akan menjadi produk jadi. Jurnal pada produk jadi, ingat produk jadi terdiri dari 3 biaya, BBB, BTKL, dan BOP. Maka jurnalnya adalah produk jadi pada BDP BBB, BDP BTKL, dan BDP BOP. Untuk menutup semua biaya yang telah kita pakai di sini menjadi produk jadi. Nah, pengolahan ini lihat di sini ada beberapa biaya masuk. Pertama adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, kemudian biaya overhead pabrik,
kemudian bahan baku yang dipakai. Jadi BTKL, BBB, biaya bahan baku, BOP, kemudian dikumpulkan dan inilah menjadi produk jadi sama di sini ya. Jadi di pengolahan ini ada 3 biaya yang masuk. Kemudian setelah jadi biayanya ini ditutup jadikan satu menjadi produk ya jadi. Oke, selanjutnya. Nah, karakteristik metode harga pesanan. Nah, ini tinggal kalian baca ya. Tentu saja produknya sesuai dengan spesifikasi pemesan. Sudah ada spesifikasinya saat kita melakukan pemesanan ya. Dipisahkan dengan golongan biaya langsung. Nah, biayanya cuma dibagi dua, biaya langsung dan biaya tak langsung. Kemudian biaya produksi langsung terdiri dari BBB dan BTKL. BBB langsung dan BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Yang dipakai saat jurnal adalah biaya sesungguhnya yang terpakai pada saat produksi. Nah, jadi yang perlu kalian ingat pada metode harga pesanan ini adalah, ingat untuk BBB, ingat sekali lagi, untuk BBB biaya bahan baku dan BTKL biaya tenaga kerja langsung yang dipakai adalah biaya sesungguhnya. Jadi dari proses produksi biaya yang dipakai, nah itulah yang dipakai. Nah, sedangkan untuk BOP itu ada dua, biaya dibebankan dan biaya sesungguhnya. Pada metode pesanan yang dipakai adalah biaya yang dibebankan. Berarti BDP BOP-nya itu berdasar diambil dari BOP yang dibebankan, bukan BOP sesungguhnya. Jadi nanti kalau ada BOP sesungguhnya dalam modul itu diabaikan. Yang dipakai dalam pengumpulan harga pokok pesanan itu adalah BDP BOP pada BOP ditetapkan atau BOP dibebankan. Oke, kita langsung. Ini adalah manfaat dari harga pokok produksi pemesanan. Menentukan harga jual, tentu saja ya kita salesnya kayak nego kan. Sudah dia menentukan punya harga. Nah, kemudian kalau ditawar ya tinggal diputuskan harganya masih masuk atau tidak, diterima atau ditolak. Kemudian setelah jadi kan itu biayanya tetap tuh, sudah jadi kan. Nah, itu harus dikontrol. Ada perubahan yang tak terduga nggak? Misalnya harga bahan pokok tiba-tiba naik dan sebagainya. Kemudian dilihat nanti jadinya harga pokoknya berapa. Kemudian diselisihkan dengan harga saat kita jual. Menentukan harga pokok. Nah, ingat harga pokok persediaan metode pesanan BBB dan BTKL adalah biaya sesungguhnya, sedangkan BOP adalah memakai BOP dibebankan. Nah, ini kartu harga pokok pesanan ini berguna untuk menyimpan riwayat ya. Jadi misalnya ada pesanan yang sama, spesifikasinya tidak terlalu beda jauh, maka tidak perlu menghitung lagi. Oh, udah ada nih, dulu kita sudah pernah produksi, biaya sesungguhnya biaya yang terjadi adalah sebesar ini. Nah, tinggal kita tentukan aja nanti tinggal marginnya. Jadi harga pokok pesanan ini sangat penting disimpan sebagai riwayat. Nah, ini kartu harga pokok pesanannya. Nah, ada kan biaya-biayanya masing-masing kan. 3 ini ada biayanya. Nah, kemudian ini adalah pencatatan jurnalnya. Jadi ingat ada berapa jurnal ini? Ada 8 jurnal ya. Nah, nanti kalian tugas diikutin, ada 8 jurnal. Yang jurnal pertama adalah pencatatan pembelian bahan baku dan biaya penolong. Nah, ini kalau hutang maka dia nulisnya hutang dagang, kalau dia cash maka kreditnya adalah cash. Jadi yang jurnal pertama adalah jurnal pembelian ya, jurnal pembelian bahan baku untuk proses produksi. Nah, baru jurnal yang kedua adalah pemakaian biaya bahan baku. Jadi saat kita pakai itu masuk ke biaya dalam proses. BDP ini biaya dalam proses karena belum selesai kan, ini masih proses produksi. Kemudian yang berkurang adalah kita mengambil dari bahan baku. Kemudian BOP sesungguhnya. Nah, ini BOP sesungguhnya ini nanti kita pakai
untuk diselisihkan dengan BOP yang sudah ditetapkan. Jadi ini hanya menjurnal saja ya. Tadi kan ada bahan baku yang dipakai, dia masuk ke BDP. Kalau biaya penolongnya masuknya ke BOP sesungguhnya. Jadi bahan baku utama yang dipakai masuk ke BDP BBB, bahan penolongnya masuk ke BOP sesungguhnya. Itu jurnal yang ketiga. Jurnal yang keempat adalah memakai tenaga kerja langsung. Asalnya dia adalah dari gaji dan upah ya. Ini gaji dan upah, kemudian hutang gaji. Nah, kemudian gaji dan upahnya ini kita tutup kembali kan, ini di debit kita ke kredit, di pretelin isi gaji dan upah ini ada apa. Kalau yang biaya tenaga kerja langsung masuknya ke BDP BTKL. Nah, ingat kita yang memakai yang penting ini BDP BTKL itu biaya tenaga kerja langsung. Karena BOP sesungguhnya adalah tenaga kerja tidak langsung yang berhubungan dengan proses produksi. Kemudian administrasi dan bisnis ada jurnalnya, ada akunnya sendiri, biaya pemesanan. Jadi di manufaktur ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu biaya tenaga kerja langsung masuk ya ke BDP BTKL. Ya, biaya helper tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung masuknya ke BOP sesungguhnya. Kemudian biaya administrasi dan ini jadi asalnya dari hutang gaji dan upah pada hutang, kemudian gaji dan upahnya dipretelin, kemudian dimasukin ke posnya masing-masing. Kemudian yang C-nya adalah saat pembayaran gaji, hutang gaji menutup akun hutang gaji ke kas. Kelima adalah mencatat biaya overhead pabrik. Nah, ini yang diingat. Kita metode pesanan, maka yang dibebankan ke BDP biaya dalam proses ya. Biaya dalam proses ada 3 ya. BDP BBB, BDP BTKL, dan yang terakhir adalah BDP BOP. Maka kreditnya adalah BOP dibebankan. Ini pada metode pesanan. Nanti kalau pada metode proses, BDP BOP yang dipakai adalah BOP sesungguhnya. Nah, nanti dia itemnya banyak ya. Jadi karena pesanan yang kita pakai adalah BOP dibebankan. BOP yang dibebankan ini adalah yang sudah kita tetapkan di depan. Nah, biasanya dia memakai persentase. Misalnya dia 150 BOP dibebankan adalah 150% dari biaya bahan baku atau 100% dari BTKL. Nah, itu BOP dibebankan untuk menentukan besarnya ini ya. Nah, jadi sudah ditentukan di muka. Itulah yang kita pakai sebagai BDP BOP. Oke, diingat metode pesanan BOP yang dipakai adalah BOP dibebankan. Kemudian yang B adalah pencatatan BOP sesungguhnya. Nah, BOP sesungguhnya juga tadi banyak itemnya ya. Di jurnal pertama biaya bahan baku penolong itu didapatnya di BOP sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung BTKTL, biaya tenaga kerja tidak langsung itu masuk ke BOP sesungguhnya. Kemudian biaya bahan baku, kemudian ada lagi ya, berbagai rekening yang dikredit ini ya. Tadi satunya kan biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan baku tidak langsung, kemudian juga ada biaya penyusutan. Pokoknya semua biaya yang berhubungan dengan pabrik itu postingnya di BOP sesungguhnya. Nah, kemudian setelah tadi 3 BDP-nya jadi dikumpulkan menjadi produk jadi. Tadi kan BDP ini didebet ya, kemudian kita tutup ke kredit, ditutup ke produk jadi. Produk jadi berarti produk siap dijual. Nah, saat jurnal ketujuh saat ini adalah sisanya ya yang belum jadi, itu juga perlu ditutup ke persediaan produk dalam proses. Jadi dari yang kita proses gitu tidak semuanya jadi produk jadi. Nah, di 7 ini kalau dia masih nggak semuanya jadi, maka itu ditutupnya ke persediaan produk dalam proses. Akhirnya ini adalah barang setengah jadi. Nah, yang zona ke-8 adalah saat produk jadinya laku. Nah, saat produk jadinya laku, maka persediaan produk jadi kita tutup ke harga pokok penjualan. Nanti harga pokok penjualan ini kita tutup ke laba rugi buat menselisihkan dengan penjualan. Oke, sudah sampai jurnal ke-8. Nah, contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Harga pokok pesanan biaya bahan bakunya adalah 1.500.
biaya tenaga kerja langsungnya ada 1.000. Nah, ini tarif BOP ditetapkan sebesar. Nah, ini BOP yang dibebankan 100 kan, ini 120% dari BBB. Nah, ini kebetulan pakai perhitungannya dari BBB. Ada juga yang misalnya kalau tenaga kerja langsungnya yang maksudnya produk itu lebih banyak unsur biaya tenaga kerjanya, maka diambilnya dari BTKL biasanya, misalnya 150% dari BTKL. Kalau ini pengertiannya berarti produk itu unsur-unsurnya lebih banyak biaya bahan baku ketimbang biaya tenaga kerjanya. Maka BOP dibebankannya adalah diambil dari BBB. Kemudian sedangkan BOP sesungguhnya adalah sebesar 1.500. Nah, saat proses terjadi itu sesungguhnya biaya yang keluar adalah 1.500, karena ini metode pesanan, maka yang dipakai adalah yang dibebankan. Oke, kita lihat jurnalnya di slide selanjutnya. Nah, ini ingat jurnal ada 3 ya, BDB 1, 2, 3. BDP BBB tadi ya ada 1.500, angka jelas. BDP BTKL asalnya dari gaji dan upah tadi 1.000. Nah, BDP BOP yang dipakai adalah BOP dibebankan 1.800. BOP sesungguhnya gimana Pak? Yang 1.500 itu nanti buat menutup BOP dibebankan. Kan ini BOP dibebankan harus ditutup kan? Kalau gaji dan upah ditutupnya pada hutang gaji ya, hutang. Kalau persediaan bahan baku kan tadi asalnya dia menutup dari pembelian ya. Nah, nanti BOP sesungguhnya dipakai buat menselisihkan saat kita membuat estimasi BOP itu untung atau rugi kan. Kalau untung BOP dibebankannya lebih besar daripada BOP sesungguhnya, maka kita akan menambah keuntungan. Tapi kalau BOP ditetapkannya lebih rendah dari BOP sesungguhnya, maka berarti kita akan mengurangi keuntungan. Nah, kemudian D besarnya harga pokok produksi itu digabung ya, yang ada tadi 1, 2, 3 ditutup ke harga pokok produksi. Nah, sebelum harga pokok produksi ini ditutup dulu ke produk ya jadi ya, produk jadi bahwa menyatakan bahwa produk tersebut siap dijual. Setelah produk itu terjual, maka baru di produk jadinya ditutup ke HPP. Oke, itu contoh soalnya. Nanti bisa kalian kerjakan modulnya ya. Oke, di sini ada kita masuk modul pertemuan kedua ya. Nah, ini adalah pertemuan. Ingat cara mengerjakan tugas ini kalian buat di Excel ya. Kalau kalian punya laptop, kalian kerjakan di Excel. Kolomnya masih ingat kan? Kalian pada mata kuliah dasar akuntansi, kolom jurnal kalian masih ingat kan? Jadi buat aja yang kolom pertama adalah tanggal, kolom kedua adalah keterangan, kolom ketiga adalah debit, kolom keempat adalah kredit. Nomor referensinya nggak usah karena nggak ada. Jadi ada 4 kolom ya, tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Nah, oke, di sini kita lihat mendapat pesanan 10.000 dengan harga 2.000. Nah, untuk membeli bahan baku. Nah, ingat jurnalnya ada yang seperti tadi kita bahas, ada 8 jurnal ya, ada 8 jurnal besar ya. Nah, ini adalah pembelian. Ingat ini pembeliannya ya, jumlah pembelian. Nah, ini satu jurnal dengan 2 akun ya. Biaya bahan baku dan biaya bahan baku penolong ya. Jadi ada dipisahkan biaya bahan bakunya mana, ini biaya penolong mana ya. Jadi jurnalnya nanti biaya bahan baku 2 ini, usah biaya penolongnya, biaya persediaan bahan bakunya ini, terus persediaan bahan penolong ini 2 ya. Kemudian ini kas atau hutang, itu jurnal pertama. Kemudian jurnal kedua adalah penggunaannya ya kan. Ingat dibagi 2 juga kan. Persediaan bahan baku debitnya adalah BDP. Kalau penolongnya maka debitnya adalah BOP sesungguhnya. Nah, yang ketiga ini adalah jurnal tenaga kerjanya ya. Nah, ya ini ada langsung kan? Nah, ada langsung, ada upah tidak langsung. Nah, ini dibuat dulu. Jurnal pertamanya apa tadi? Gaji dan upah pada hutang gaji ya kan. Nah, kemudian jurnal A-nya adalah gaji dan upah pada hutang gaji. Kemudian B-nya adalah baru kita pretelin nih,
biaya dari biaya gaji dan upah itu yang masuk ke BDB BTKL mana? Ini kan BDB TKL biaya tenaga kerja langsungnya ini, kemudian yang tidak langsungnya dia masuk ke BOP sesungguhnya, kemudian ini tetap, ini tetap. Jadi debetnya ada 4 ya, 1, 2, ini BOP sesungguhnya, ini BDP BTKL. Lawannya adalah upah dan gaji. Kemudian, nah ini adalah jurnal BOP BDP BOP. Nah, kemudian kreditnya adalah BOP dibebankan 120% dari BTKL. Nah, berarti kalian 100 nominalnya 120% kali BTKL. Mana BTKL? BTKL. Nah, ini BTKL dari 120% ya, dikali 2 juta itu dibebankannya. Nah, kemudian ini adalah biaya overhead sesungguhnya. Jadi debetnya biaya overhead sesungguhnya, kemudian kreditnya ini berbagai rekening yang totalnya 2 juta. Jadi nanti BOP sesungguhnya ada 3 ya. Ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3 yang nolong ya. Diminta buatlah jurnal-jurnal diperlukan. Oke, tadi ini udah BOP sesungguhnya. Nah, kemudian jurnal selanjutnya adalah jurnal mengakui penjualan ya. Penjualan piutang pada penjualan, atau kalau tadi dibayar cash berarti cash pada penjualan. Kemudian produk jadinya juga di jurnal produk jadi pada harga pokok penjualan. Kemudian kalau kalian bisa buat jurnal laba ruginya juga sekalian dibuat kan. Nah, nanti yang BDP itu kan HPP-nya diselisihkan dengan penjualannya ya. Jadi penjualan dikurangi HPP. Nah, untungnya berapa? Dan untuk menyelesaikan BOP sesungguhnya, tadi ada 2 BOP ya. BOP pesanan sama BOP sesungguhnya. Nanti diselisihkan tuh. BOP sesungguhnya kan ada 3 nih. 1 ditambahkan ya, 2, 3 diselisihkan dengan BOP dibebankan. Jadi ntar kita lihat gedean mana nih kan. Nah, yang sisa yang mana. Nah, nanti itu selisihnya ditutup ke selisih, nama akunnya adalah selisih BOP. Jadi tadi kan BOP dibebankannya kredit ya. Nah, BOP sesungguhnya kan debit kan. Nah, ntar tinggal 120%. Misalnya tadi 120% kali 2 juta. Berarti misalnya 2.200.000 ya. Jadi BOP pesanannya ada 2.200.000. Misalnya kalau ini lebih tinggi, nah nanti dilihat yang nol mana, yang masih ada selisihnya, itu selisihnya ditutup ke akun selisih BOP. Oke, itu penjelasan dari saya. Semoga kalian paham. Jadi cara mengerjakan tugasnya adalah, pertama, kalau kalian punya laptop, kalian bisa buat di laptop. Kemudian kalau kalian nggak punya, silakan ditulis tangan. Kemudian kalian videokan. Ingat, tugasnya adalah buat video. Saya tidak mau file Excelnya, tetapi bagaimana cara kalian membuat di Excelnya itu di videokan ya. Seperti saya ini dibagi 2, kemudian di sini ada Excelnya ya, seperti itu ya. Jadi videokan saat kalian membuat proses ya, awal kalian mengerjakan. Oke, kotak-kotaknya nggak usah, bisa kalian skip kotak-kotaknya. Jadi kalau yang menggunakan komputer bisa membuat video screen capture ya, boleh. Kalau yang kalian tulis tangan ya berarti kameranya diarahkan saat pakai standing ya, kalian taruh di mana. Nah, kemudian kalian menulis tangan. Menulis tangan itu pun sama, kalian pakai kertas, kalian buat kolom ya, tadi 4 kolom, tanggal, keterangan, debit, kredit. Nah, tadi jurnalnya sama, ikutin di itu ada 8 jurnal ya. Tambahin 1 jurnal untuk kalian menghitung selisih laba rugi ya, menyelisihkan antara penjualan dan HPP. Bila kalian masih kurang jelas, saya tunggu pertanyaannya di WA Group. Mari kita berdiskusi WA Group. Sekali lagi, jangan ada yang japri. Lakukan semua pertanyaan di WA Group. Jangan japri. Sekali lagi, jangan japri, tapi melakukan WA Group. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila masih kurang jelas, seperti saya bilang, silakan bertanya. Saya tunggu pertanyaannya.
Tolong dilihat baik-baik video ini, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kita bertemu di pertemuan ke selanjutnya, pertemuan ketiga.